Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan mobil dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Brebes tidak dilengkapi BPKB dan STNK alias bodong. Warga Wudi, Klaten dilanda ketakutan lantaran kawanan monyet liar masuk ke permukiman mereka. Puluhan tim putra dan putri ramaikan kejuaraan voli tingkat SMP di Grobogan. Meski zaman sudah modern tak membuat seseorang bisa berpikir panjang, modus penipuan dapat menggandakan uang masih saja menelan korban. Dengan kemampuan manipulatifnya, seorang pria di Cilacap menipu warga Palembang. Uang korban sebesar 180 juta rupiah disulap jadi 250 juta rupiah. Namun saat dicek ternyata semua uang itu palsu. Petugas menggerebek sebuah rumah yang berada di Kecamatan Kroya. Mereka hendak menangkap Egy Prasetyo, seorang pria pengangguran berusia 53 tahun. Selain pelaku, polisi juga menyita 1 koper yang diduga berisi penuh uang palsu. Tak sampai di situ, polisi kembali menemukan ribuan lembar uang yang diduga palsu dengan pecahan 100 dan 50 ribu rupiah. Total uang yang ditemukan dari rumah dukun palsu ini mencapai 3 miliar rupiah lebih. Dukun palsu bersama ribuan lembar uang dibawa ke Mapolres Banyumas. Sejumlah petugas dari kantor Bank Indonesia Purwokerto juga turut digandeng untuk mengecek keaslian uang tersebut. Hasilnya, ribuan lembar uang milik dukun palsu ini benar-benar palsu. Praktik licik pelaku terbongkar setelah seorang warga Palembang melaporkan ke Mapolsek Kroya, Kabupaten Cilacap. Korban mengaku ia sebagai korban penipuan seorang pria yang mengaku dukun sakti dan mampu menggandakan uang. Korban menyetor uang 180 juta rupiah kepada pelaku. Setelah itu, pelaku mengembalikan uang dengan jumlah lebih banyak, mencapai 250 juta rupiah. Namun, uang yang diberikan pelaku ternyata palsu. Modus pelaku mampu menipu korbannya jika dirinya sakti dan dapat menggandakan uang dengan menunjukkan sejumlah barang, mulai dari pedang, patung menyerupai emas, hingga jimat palsu. Setelah korbannya terperdaya, barulah tersangka melancarkan aksinya. Tersangka ini bisa menggandakan uang dengan beberapa cara. Karena berdasarkan keterangan dari tersangka mengaku memiliki uang titipan dari ayahnya atau abahnya kurang lebih sebanyak 1 miliar. Ya, namun demikian uang itu tidak bisa digunakan oleh yang bersangkutan karena apabila itu digunakan maka pesantren ayahnya itu akan yang bersangkutan dan keluarganya akan menerima musibah. Ya, oleh karena itu ya karena tersangka korban ini tertarik, dia berangkat ke Jakarta dan janjian ketemu di wilayah Kroya. Untuk melancarkan aksi bohongnya, pelaku mengaku tak bekerja sendiri. Pria pengangguran ini menyuruh seorang rekannya yang berperan untuk mencari para korban. Kamu sama pemilik uang palsu ini di Jogja? Betul ya? Tukar berapa? 60 juta. 60 juta dapat? Dapat semuanya itu. Dapat semuanya itu ya, kurang lebih 3 miliar sekian berarti ya. Baik. Kamu sebelumnya kenal nggak sama korbanmu itu? Saya nggak kenal. Bagaimana Nggak kenal. caranya mencari korban? Caramu nyari gimana? Saya ada temen di Palembang itu yang namanya Chandra. Nah, terus? Chandra yang nyari korban itu. Atas aksinya, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Mata Uang dengan ancaman hukuman selama 10 tahun penjara. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Kawanan monyet liar masuk ke permukiman warga di Kecamatan Wudi, Klaten. Keberadaan monyet liar itu membuat warga resah karena takut menyerang anak-anak. Ini munyuk sudah di belakang rumahnya Pak Pur ini jalan satu di atas petalok ya Pak Pur ya. Oke.
Warga Dukuh Kelumutan, Desa Kalitengah, Kecamatan Wedi, Klaten ini resah dengan keberadaan monyet yang mulai masuk ke permukiman mereka. Sejak 14 Juni lalu, monyet liar mulai berkeliaran di jalan permukiman. Awalnya terlihat hanya 1 ekor monyet, namun lambat laun bertambah menjadi 3 monyet. Tak hanya di jalan, monyet liar juga naik ke atap rumah dan sekolah. Hari demi hari aja 2. Yang terakhir kemarin kelihatan ada 3 monyet. Ya berkeliaran di sekitar kampung Kelumutan sini, Pak. Sempat turun, Pak? Turun, jalan-jalan di jalan ini. Itu sering, Pak. Kalau lapar dia turun, cari makan. Gitu. Terakhir terlihat? Di sini terakhirnya. Kapan itu, Pak? Kemarin. Ya kemarin. Sering mencuri makanan atau apa, Pak? Ya belum berani. Mencuri makan di dalam rumah belum berani. Kalau di luar, makan apa, Pak? Ya kadang-kadang ada yang kasih itu pisang. Yang sebelah itu ngasih pisang itu. Ukurannya besar nggak, Pak? Ya besar, Pak. Kalau gigit ya udah lumayan. Itu liar atau seperti apa, Pak? Diperkirakan? Liar itu, Pak. Keberadaan monyet liar tentu meresahkan warga. Mereka khawatir monyet liar bisa melukai anak-anak. Seksi Keamanan Kampung melaporkan bahwa ada penampakan berwujud monyet. Bahkan lokasinya itu tidak hanya 1 tempat. Kemudian ada yang video, nah itu di-share di grup-grup kampung. Kampung kan ada grup RT, grup RW, bahkan kampung. Nah, kemudian yang dikhawatirkan banyak orang tua itu apabila nanti mengganggu anak pada bermain. Masalahnya ya yang dijaga kan keselamatan warga. Agar segera ditangani, masyarakat melaporkan keberadaan monyet liar kepada instansi terkait. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Olahraga voli salah satu olahraga yang kini diminati anak-anak muda. Sebanyak 40 tim putra dan 32 tim putri kemarin mengikuti kejuaraan voli tingkat SMP di Grobogan. Selain mencari bibit atlet, kejuaraan ini bertujuan untuk memberikan ruang positif bagi anak-anak. Olahraga memang jadi cara ampuh untuk membuat anak-anak bergerak. Itu yang membuat kejuaraan voli tingkat SMP digelar di Grobogan. Ada 40 tim putra dan 32 tim putri yang bertanding memperebutkan Piala Kepala Dinas Pendidikan Grobogan di Gedung Olahraga Bung Karno Purwoda di Grobogan. Banyaknya tim yang bertanding membuat kejuaraan ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 17 hingga 19 Juni besok. Selain untuk mencari bibit atlet voli, kejuaraan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang positif bagi anak-anak di tengah maraknya kenakalan remaja dan anak-anak. Itu untuk mengarahkan agar anak-anak mengacu kepada hal yang positif sesuai dengan umur dan kapasitas. Kalau voli ini Pak diikuti berapa peserta Pak? Voli ini diikuti oleh untuk PA itu 40 peserta atau 40 tim, sedangkan B itu ada 32 tim dari 55 sekolah. Insya Allah nanti ke depan, karena kita lebih dari 5 sekolah, nanti akan kita tingkatkan tidak hanya 40 atau 32 yang menjadi 72 itu enggak. Bisa jadi tahun depan lebih dari itu. Agar semua sekolah berpartisipasi, bahwa sekolah itu tujuannya adalah untuk memupuk dan meningkatkan bakat serta kompetensi anak. Tidak semata-mata hanya pada ilmu pengetahuan, tetapi juga pada kompetensi lain, yaitu pada bidang olahraga. Mendidik anak-anak ini lebih sportif, lebih tanggung jawab nantinya, dan tentu saja mencari bakat-bakat khususnya olahraga voli ini dari SMP, dan nantinya kalau kesempatan nanti mungkin nanti ke depan akan mewakili Grobogan untuk perlombaan atau kejuaraan bola voli. 3 tim terbaik akan mendapatkan piala. Khusus untuk tim terbaik pertama akan ditambah dengan piala bergilir. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.